Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wuliadatun Nazifa dengan NIM A1A222080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah negara-negara bagian Eropa Timur. Sejarah negara-negara Eropa Timur. Yang pertama ada negara Belarus. Era kuno dan abad pertengahan, wilayah ini awalnya dihuni oleh suku-suku Salvia Timur, menjadi bagian dari Rus, Kievan, pada abad ke-9 sampai abad ke-13. Kemudian masuk ke Kepangeranan Lithuania Raya, abad ke-13 sampai abad ke-18. Era Persemakmuran Polandia Lithuania pada tahun 1569 sampai 1795. Belarus menjadi bagian dari Persemakmuran Polandia Lithuania, mengalami pengaruh budaya Polandia yang kuat. Berkembangnya bahasa dan budaya Belarusia. Era Kekaisaran Rusia 1795 sampai 1918. Setelah pembagian Polandia, Belarus menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia, mengalami proses Rusifikasi atau pemaksaan budaya Rusia. Munculnya gerakan nasionalisme Belarus. Era Soviet 1919 sampai 1991, menjadi Republik Soviet dengan nama Belarusian SSR, mengalami identisasi besar-besaran, sangat berdampak oleh Perang Dunia Kedua, mengalami bencana nuklir Chernobyl 1986. Belarus modern 1991 hingga sekarang. Merdeka setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Alexander Lukashenko menjadi presiden pertama pada 1994. Lukashenko tetap berkuasa hingga sekarang, sering disebut diktator terakhir di Eropa. Mempertahankan hubungan dekat dengan Rusia, mengalami protes besar-besaran pasca pemilu 2020, mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Tantangan kontemporer, isolasi internasional akibat dukungan terhadap Rusia, pembatasan kebebasan sipil dan pres, sanksi ekonomi dari negara-negara barat, ketergantungan ekonomi pada Rusia. Negara selanjutnya yaitu Republik Ceko. Era kuno dihuni oleh suku Keltik dan Germanik. Abad ke-6 kedatangan suku Salvia. Abad ke-9 pembentukan kerajaan Moravia Raya. Kerajaan Bohemia abad ke-9 hingga 1918 berkembang menjadi pusat kekuasaan di Eropa Tengah. Era keemasan di bawah Karel keempat pada tahun 1346 sampai 1378. Gerakan reformasi Huset pada abad ke-15 menjadi bagian dari Kekaisaran Habsburg 1526. Era modern awal, perang 30 tahun pada tahun 1618 sampai 1648. Germanisasi di bawah kekuasaan Habsburg. Kebangkitan nasional Ceko pada abad ke-19. Cekoslovakia 1918 sampai 1993, terbentuk setelah Perang Dunia Pertama. Republik Demokratis di bawah Presiden Masaryk. Pendudukan Nazi Jerman 1939 sampai 1945. Era komunis 1948 sampai 1989. Revolusi Beludru 1989 mengakhiri era komunis. Václav Havel menjadi presiden. Republik Ceko modern 1993 hingga sekarang. Pemisahan damai dengan Slovakia, bergabung dengan NATO pada tahun 1999, menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2004, berkembang menjadi negara industri modern.
pencapaian penting pusat budaya dan pendidikan di Eropa Tengah. Praha menjadi salah satu kota terindah di Eropa. Ekonomi berbasis industri dan teknologi. Tingkat kehidupan yang tinggi. Negara selanjutnya yaitu Bulgaria. Era kuno dihuni oleh suku Tracia, menjadi bagian Kekaisaran Romawi. Kedatangan suku Bulgar dan Slavia pada abad ke-7. Kekaisaran Bulgaria pertama 681 hingga 1018 didirikan oleh Khan Astaparu, mencapai puncak kejayaan di bawah Saiman pertama. Pengembangan Askara Cyrillic, masuknya ke Kristenan Ortodok, ditaklukannya oleh Bizantium. Kekaisaran Bulgaria kedua 1185 hingga 1396, kemerdekaan dari Bizantium, era keemasan budaya dan ekonomi. Serangan Mongol, jatuh ke tangan Kekaisaran Ottoman, era Ottoman 1396 sampai 1878, 5 abad di bawah kekuasaan Ottoman. Upaya mempertahankan identitas budaya. Kebangkitan nasional pada abad ke-19, perjuangan kemerdekaan. Bulgaria modern awal pada tahun 1878 sampai 1946. Kemerdekaan dari Ottoman, Perang Balkan, terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua, aliansi dengan Jerman di Perang Dunia Kedua, era komunis pada tahun 1946 sampai 1990. Republik Rakyat Bulgaria, industrialisasi besar-besaran, aliansi dekat dengan Uni Soviet, kolektivisasi pertanian, tekanan terhadap mayoritas Turki. Bulgaria kontemporer 1990 hingga sekarang. Tradisi kedemokrasi, bergabung dengan NATO 2004, menjadi anggota Uni Eropa pada 2007, reformasi ekonomi dan politik, tantangan modern, penyesuaian dengan ekonomi pasar, mengatasi korupsi, imigrasi, penduduk muda, integrasi dengan Uni Eropa, belum bergabung dengan zona euro, isu demografis atau penurunan populasi. Negara selanjutnya yaitu Ukraina. Era kuno dihuni oleh berbagai suku nomaden. Pengaruh kuat dari Yunani kuno di wilayah pesisir Laut Hitam. Kehadiran suku-suku Slavia. Era Kekaisaran Rusia 1764 sampai 1917. Penghapusan otonomi Kozak, kebijakan Rusifikasi, larangan penggunaan bahasa Ukraina, kebangkitan nasionalisme. Perang kemerdekaan pada tahun 1917 sampai 1921. Upaya pembentukan negara merdeka. Perang dengan Soviet, bergabung dengan Uni Soviet. Era Soviet 1922 sampai 1991. Kolektivisasi pertanian. Holodomor atau kelaparan besar-besaran pada tahun 1932 sampai 1933. Industrialisasi. Bencana Chernobyl pada tahun 1986. Ukrainisasi terbatas. Ukraina merdeka tahun 1991 hingga sekarang. Referendum kemerdekaan pada tahun 1991, Revolusi Oranye pada tahun 2004, Revolusi Maidan pada tahun 2014, aneksasi Crimea oleh Rusia pada tahun 2014,
konflik di Donbas pada tahun 2014 hingga sekarang, invasi Rusia pada tahun 2022 hingga sekarang, perkembangan modern, orientasi ke arah barat, perjanjian asosiasi dengan UE, reformasi ekonomi dan politik, perjuangan melawan korupsi, dan terakhir, modernisasi militer. Negara selanjutnya itu Polandia. Era kuno, suku Slavia menempati wilayah. Pembentukan kekerajaan pertama oleh Mexico pertama pada tahun 966. Adopsi kekristenan Katolik Roma. Kekerajaan Polandia awal pada tahun 960 sampai 1385. Berkembangnya kerajaan di bawah Wangsa Pahit, ekspansi wilayah, pertumbuhan kekuatan ekonomi dan ekonomi, pembentukan struktur feodal. Kemerdekaan awal pada tahun 1918 sampai 1939. Kemerdekaan setelah Perang Dunia Pertama, Perang Soviet dengan Polandia pada tahun 1920, sistem demokrasi parlementer, pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Kemudian Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai 1945. Invasi Jerman Nazi dan Soviet, pembantaian Holocaust, perlawanan Warsaw Uprising, kehilangan 6 juta warga termasuk 3 juta Yahudi. Era komunis pada tahun 1945 sampai 1989 dikuasai oleh Soviet. Rezim komunis di bawah pengawasan Moskow, pemberontakan dan perlawanan, gerakan solidaritas pimpinan Lech Walesa, perang kunci dalam runtuhnya Soviet, Polandia modern pada tahun 1989 hingga sekarang. Transisi demokrasi, bergabung dengan NATO pada tahun 1999, menjadi anggota Uni Eropa pada 2004, reformasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi tercepat di Eropa.